orang benar itu luar biasa, dengan piring orang benar, maka disitulah berkat-berkat tercurah, berkat-berkat Tuhan tercurah dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kau bisa menada dengan piringmu. Apalagi kalau suami istri ada kesehatian. Mengangkat kedua tangan ke atas begini sama-sama sambil mengangkat piringnya berdoa. Maka ada berkat Tuhan tercurah dalam piringmu. Ya, ada pundi-pundi berisi koin-koin emas jatuh ke atas piringmu. Ada logam mulia jatuh ke atas piringmu. Dan ada jawaban-jawaban doa jatuh ke atas piringmu. Piring berbicara kesatuan kehidupan rumah tangga kalian suami istri. Sama-sama makan bersama, sama-sama berdoa, sama-sama melayani, dan makan bersama-sama. Betul nggak? Kalau pacaran sepiring berdua, ya. Tetapi iblis itu tahu, dan iblis nggak suka anak Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Maka di akhir zaman ini yang mulai diarahkan, mulai yang dicari adalah piring orang benar. Supaya orang benar tidak lagi bisa dapat berkat Tuhan. Tidak lagi bisa doanya dijawab Tuhan. Dan tidak lagi bisa mendapatkan kesukaan sorga dalam hati, dalam hidupnya, dan juga kebahagiaan dalam hidup pernikahan, rumah tangga, dan keluarga. Oleh sebab itu mari hati-hati, tetap berjaga-jaga dan berwaspadalah. Yang bisa membuat piringmu utuh adalah Kristus. Kristus adalah batu penjuru. Kristus adalah dasar kehidupan kita orang Kristen, anak Tuhan. Dia adalah batu penjuru. Ya. Kita lihat dulu Kisah 4 ayat 11 dan 12. Kisah 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, Kristus adalah batu penjuru dunia. Dan Kristus adalah dasar dari keselamatan kita. Dan Kristus adalah dasar dari kehidupan kekal kita. Dan terlebih Kristus adalah dasar dari kehidupan suami istri. Kalau ada Kristus di dalam rumah tangga keluargamu, amanlah rumah tangga keluargamu. Ya, kalau engkau selalu menyertakan Kristus sebagai pemimpin, sebagai kepala di dalam rumah tangga keluargamu, maka amanlah rumah tangga keluargamu dan tetap bersukacita, tetap berbahagia sampai akhir hidupmu. Karena ada Kristus di dalamnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kita sering tidak mengerti, kita sering tidak peka. Ya, ketika ada masalah kecil aja, kita bisa geger. Ya, kita bisa ribut. Saya pernah dapat pesan Tuhan, ya, untuk anak Tuhan di sini, di mana suami istri sama-sama mau nyetir. Bayangin, mobil kalau setirnya dua, suami setir di kanan, istri setir di kiri, sama-sama nyetir, ya. Sama-sama nyetir, satu mau belok ke kanan, satu mau belok ke kiri. Nggak jadi, mobilnya macet di tengah-tengah. Karena sama-sama ada keinginan. Sama-sama mau jadi kepala. Dan saya juga pernah dapat pesan Tuhan, kapal, ya. Kapal nakodanya dua. Harusnya kan kepala depan itu suami, istrinya di belakang ikut mendayung. Tapi enggak, istrinya mau duduk sama-sama. Mau dayung kiri, mau dayung kanan, ya. Satu dayung kanan, satu dayung kiri. Karena dayungannya nggak sama.
Jalannya nggak sama. Nah, kelihatannya masalahnya kecil-kecil, tetapi akibatnya fatal, saudara. Ya, karena sama-sama ingin mendayung. Dan hari ini, jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Anda semua yang ada di dalam Zoom ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada di sini, kita boleh belajar firman Tuhan, di mana Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita, supaya kita selalu berjalan bersama Yesus, kita selalu mengandalkan Yesus di dalam hidup kita, kita selalu menyertakan Yesus sebagai nahkoda kapal kita, kehidupan rumah tangga kita. Kalau Yesus yang memegang kemudi, kita mengikuti dari belakang, amanlah semuanya. Pasti sampai pada tujuan, selesai sampai akhir hayat. Ya, dalam rumah tangga pasti ada pergesekan, pasti ada cekcok, ada, itu bumbu. Ya, habis cekcok tambah manis, tambah sayang. Tetapi kalau masalahnya terus berlarut-larut, kita tidak bisa mengekang diri, kita emosi, kita tidak mengandalkan Kristus, kita mengandalkan kepandaian kita sendiri, kekuatan kita sendiri, ya, kemampuan kita sendiri, habislah saudara. Ya, dan ketika kita terus dengan kekuatan kita, yang senang siapa? Iblisnya senang. Iblisnya itu tepuk tangan, hore, 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 ya. Aduh, anak Tuhan lagi berantem, puji Tuhan, hore, 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 gitu. Iblisnya. Tapi coba kalau engkau peka dan dengar dengan suara Tuhan, yang satu ngomel, yang satu diam berdoa, amanlah suasana. Yang ngomel berhenti sendiri dari ngomelnya, ya. Tapi hari ini kita belajar hati-hati, karena iblis selalu menyodorkan hal-hal yang membuat kita itu lupa daratan, hal-hal dunia yang membuat kita lupa, hal-hal dunia yang menyeret kita. Semakin masuk ke dalam dunia, semakin masuk ke dalam permainan dunia, dan akhirnya semakin kaki kita berjalan tidak lagi dalam koridor kebenaran Tuhan, tapi mulai masuk ke dalam lumpur. Awalnya masuk lumpur cuman main kecek-kecek di lumpur. Lama-lama ketika nginjak lumpur, nggak bisa bangkit, nggak bisa naik lagi. Tambah ambles ya. Mau ditarik tambah ambles ke bawah. Oleh sebab itu, mari mulai saat ini tetap berjaga-jaga, berwaspada, banyak berdoa, banyak menggali firman Tuhan. Zoom ini membantu kita, memberikan petunjuk dan pengarahan kepada kita untuk kita semakin hari belajar hidup benar, untuk semakin kita belajar sabar, mengampuni dan mengasihi, semakin hari semakin memperhatikan, menghargai, menghormati Roh Kudus, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah lalai, Dia juga memperhatikan pekerjaan kita. Buktinya mana Tuhan memperhatikan pekerjaan kita? Buktinya sekarang sepi. Jangan bilang buktinya saat ini sepi. Memang kelihatannya sepi, tapi kalau engkau tetap mengandalkan Tuhan, engkau tetap berdoa, engkau tetap bersyukur, engkau tetap yakin dan percaya, mujizat pasti terjadi. Dan ketika engkau yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, kesepianmu beberapa bulan, tiba-tiba Tuhan kirim brol, orang datang beli. Belanja di tokomu yang tadi sepi. Semua kerugianmu tertutup dengan berkat yang Tuhan curahkan dalam sekejap dengan caranya yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan oleh nalar kita. Ya, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau saya tidak mengandalkan Kristus, saya nggak bisa ngomong di depan saudara hari ini. Dari awal masuk Zoom, banyak serangan ditujukan kepada saya. Saya tadi rasanya sesak gitu ya. Dadanya sesak, mau ngomong nyampein pesan Tuhan buat saudara ya, tambah sesak, tambah sesak, tambah sesak. Aduh, ya. Terus berdoa, terus pelepasan. Terus berdoa pelepasan, saya kan enggak mungkin minta saudara, ayo berdoa. Saya cuma ngomong semua berdoa. Semua berdoa, yang bisa penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Kenapa 2-3 orang Yesus hadir? Lah kalau di sini ada 64 orang berdoa, Yesus hadir, lebih luar biasa kuasanya.
Saudara, mari hari ini kita belajar, ya. Tidak biasa-biasa, semakin kedatangan Tuhan semakin dekat, semakin iblis juga semakin maju, semakin menyeret orang benar untuk supaya nggak bisa menang. Untuk supaya orang benar nggak bisa terangkat naik. Nggak bisa diangkat naik, ditinggikan, dipromosikan Tuhan. Karena iblis tidak mau hal itu terjadi. Iblis mau anak Tuhan itu kalah. Anak Tuhan itu putus asa. Anak Tuhan itu kecewa. Dan anak Tuhan itu tidak berdaya. Dan ketika tidak berdaya, larinya kemana? Larinya ke iblis. Minta tolongnya kemana? Minta tolongnya ke iblis. Ya, ada anak Tuhan berkata begini, aku ini sudah hidup benar loh. Cik Ling, aku udah berdoa. Aku udah berusaha hidup benar. Kenapa aku nggak diberkati? Itu orang lain hidupnya itu berdosa. Hidupnya nggak benar, tapi kok diberkati. Hidupnya kok rasanya aman-aman ya, nyaman. Saudara, jangan engkau lihat mereka aman. Tetapi nyawa mereka, roh mereka tidak aman. Tapi engkau kelihatannya banyak masalah. Tetapi ketika Kristus ada di dalam hidupmu, Dia yang menyertai engkau. Dia yang memberikan kekuatan kemampuan kepada engkau. Maka masalahmu terurai satu persatu. Dan masalahmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini saya mau Anda semua yang dapat pesan Tuhan. Kalau enggak ngerti boleh tanya. Ya, karena kalau enggak ngerti, enggak tanya, akhirnya diartikan sendiri, sakarpe dewe. Ya, salah kaprah. Harusnya artinya secara rohani, tapi diartinya dewek secara jasmani. Nah, ketika secara jasmani akhirnya tidak terjadi, akhirnya salah kaprah, tidak karu-karuan, saudara. Tetapi hari ini, mari kita mau dengar semua pesan Tuhan, kita mau belajar, kita tanya, apa artinya itu Tuhan? Supaya engkau bisa mengartikan juga, supaya engkau bisa mengerti. Makanya saya ajak Anda, penuh Roh Kudus, terus berbahasa roh, terus memuji dan menyembah. Nanti Tuhan akan memberikan petunjuk, memberikan hikmat kepada engkau. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada engkau. Sehingga melalui hikmat Tuhan, engkau bisa cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Yang tadinya buntu, sesek, wis gak iso jalan, gak iso jalan. Tapi bersama Roh Kudus itu bisa buka jalan. Ada terobosan-terobosan kayak sekarang kita jalan. Oh, kita mau ke Tretes tuh, macet, gak bisa. Ya, tapi tiba-tiba ada terobosan jalan tikus. Ada jalan tikus lewat kampung-kampung, lewat jalan kecil-kecil sampai pada tujuan lebih cepat lagi. Mari Bapak Ibu, kita punya Yesus yang luar biasa. Hari ini benar-benar jaga wadahmu. Jangan tertipu oleh kata-kata iblis yang menyejukkan. Jangan tertipu oleh pengaran-pengaran yang menyesatkan. Ya, hati-hati. Dengar-dengaran suara Tuhan lebih baik. Ketika kita dengar-dengaran suara Tuhan dan melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka nggak akan sia-sia. Kita akan tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Kita akan tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Anda baca nanti di rumah Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Ya. Kristus adalah penjuru adalah batu dalam kehidupan rumah tanggamu. Suami istri. Anda belajar dari situ. Belajar hargai suamimu. Bukan engkau di atas suamimu di bawah. Ya, suamimu yang ikut engkau di belakang, engkau yang di depan. Itu salah kaprah namanya, saudara. Tetap menghargai, menghormati suami. Istri mengikuti di belakang. Amanlah rumah tanggamu dan keluargamu. Loh, tapi kalau suami nggak kena diatur, suami nggak teladan, ya, kita tetap menghargai dan menghormati. Dan dibawa dalam doa. Ya, serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak, Tuhan yang beracara. Saudara, ada satu keluarga, ya, karena suaminya ini pintar cari duit,
Dan istrinya ini selalu marah kalau suami tidak pulang tepat waktu. Curiga dan curiga. Dan tidak bisa melayani dengan baik. Tidak bisa melayani dengan benar, dengan kasih. Lama-lama. Karena terus, pulang terus, modelnya begitu, terus modelnya begitu. Apalagi suami bisa cari duit. Ya, lama-lama. Suami ini tertarik sama orang lain. Nah, ketika tertarik sama orang lain, dia diem. Istri ngomong apa, dia diem. Dia diem. Tiba-tiba sampai puncaknya ribut. Dan ketika ribut, dia mau menceraikan istrinya. Kaget istrinya. Tidak menyangka suami yang begitu mengasihi, yang begitu mencintai, begitu memperhatikan, begitu nurut. Tiba-tiba berubah, mau menceraikan. Di sanalah saat dia sadar. Dia berkata, maafkan saya. Berikan saya waktu lagi untuk berbenah. Untuk menjadi istri yang baik. Tapi terlambat. Si suami tidak mau, saudara. Kenapa? Suami sudah kena yang lain. Dan akhirnya terjadilah perpisahan. Dan ketika terjadi perpisahan, siapa yang salah? Mau salahkan suami? Dua-duanya salah. Selagi engkau tahu firman Tuhan, lakukan tugas dan kewajibanmu. Baik yang laki, baik yang perempuan. Sama-sama lakukan tugasmu dengan baik dan benar. Supaya kebenaran itu tetap ada dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Kenapa? Karena doa suami istri ada kesehatian, ada kesatuan dan persatuan. Disitulah keajaiban mujizat terjadi. Disitulah berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Disitulah jalan terbuka, pintu terbuka. Dan disitulah ada kemudahan. Akan ada terobosan-terobosan terjadi. Yang Tuhan bukakan, Tuhan berikan dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak, kita jangan, Ibu, kita jangan terkecoh. Dengan hal-hal yang disodorkan iblis. Yang membuat piringmu itu rusak. Apalagi hancur. Tidak bisa ditempel lagi. Tidak bisa dipulihkan. Kembali kepada Kristus. Sujud di hadapan Tuhan. Minta ampun. Mengampuni dan mengasihi. Serahkan piringmu kepada Sang Batu Penjuru kita. Karena hanya Dia yang bisa memulihkan piringmu. Hanya Dia yang bisa menjamah piringmu. Menjadi utuh kembali. Menjadi bersih kembali. Menjadi indah kembali. Dan hanya Dia yang bisa memberkati engkau. Dengan caranya yang ajaib. Kenapa iblis selalu mulai datang di akhir zaman ini mencari piring-piring yang utuh? Karena iblis tahu piring yang utuh itu luar biasa. Kuasanya luar biasa, mujizat yang akan diterima. Piring yang utuh itu bisa memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena piring yang utuh itu bisa mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Dan dia akan naik, diangkat, ditinggikan Tuhan, dipromosikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan piring yang utuh itu bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Lalek piringku wis kadung gak utuh ya apa Tuhan? Wis kadung pecah Tuhan, ya apa? Datang sujud di hadapan Tuhan. Minta ampun, mengampuni, dan mengasihi. Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat Anda. Tuhan bisa memulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau tidak bisa dipulihkan, terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Tuhan tetap memimpin engkau. Asal engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar. Dengan hati yang bersyukur. Dia tahu keperluan kebutuhanmu. Dia tahu keberadaanmu. Dan Dia akan memberikan kekuatan kemampuan kepada engkau. Dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada engkau. Dengan caranya yang tidak terduga. Bagi Anda-Anda yang masih single. Hati-hati kalau cari pasangan. Jangan salah pilih. Ya,
Jangan lihat gantengnya tok, cantiknya tok, jangan. Tapi lihat luar dalam harus cantik sama-sama. Cantik wajahnya, hatinya nggak cantik, nggak bagus, saudara. Nggak bisa bertahan lama. Kalau bisa dua-duanya cantik, ya. Dua-duanya cantik, sedap dipandang, hatinya cantik, ya. Bisa memberikan kebanggaan kepada suami, ya. Dan juga hatinya cantik, selalu melayani suami dan keluarga dengan segenap hati. Selalu ada kesatuan dan persatuan berdoa. Karena suami bisa berhasil karena doa istri. Suami bisa berhasil karena pelayanan istri yang baik dan benar. Suami bisa berhasil karena istri bisa mendukung, menjagai, memperhatikan. Ya. Coba kalau istri cuma ngeriwu itu, ngomel tok, ribut tok. Ya. Pikiran suami kusut, enggak bisa kerja, enggak bisa mikir, enggak bisa berhasil. Sama dengan pelayanan. Kalau istri enggak mendukung, istri terus cemburu, habislah. Pekerjaan Tuhan pelayanan enggak bisa besar. Kenapa? Karena selalu ada hambatan, ada ganjalan. Tapi kalau sama-sama sehati, sama-sama percaya, sama-sama maju dan maju terus ke depan. Sama-sama ada kesatuan persatuan, ada keberhasilan. Ada kemudahan, ada keleluasaan yang Tuhan berikan. Dan ada jalan terbuka terus maju dan maju berhasil. Berhasil, sukses, berbahagia dan berkelimpahan. Tahukah Anda kenapa Tuhan bisa memberikan? Ya, Tuhan ajarkan kepada saya kalau mendoain. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, dan kelimpahan. Itu jadi satu. Anda berhasil belum tentu sukses. Anda sukses belum tentu berhasil, betul? Tapi kalau Anda berhasil dan sukses, disertai kebahagiaan rumah tangga keluargamu. Wah, luar biasa. Buat apa Anda berhasil sukses? Uangmu banyak, tapi piringmu pecah, berantakan. Buat apa? Tidak bisa menikmati kebersamaan, tidak bisa menikmati kebahagiaan. Tapi alangkah indahnya ketika dengan Kristus engkau berjalan bersama Yesus. Ada kebahagiaan dalam rumah tangga keluargamu, dalam hatimu ada kesejahteraan, ada kedamaian. Dan ada kelimpahan. Kenapa? Karena berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Dan kalau berkat Tuhan terus tercurah dalam hidupmu, hatimu damai, hatimu sukacita, hatimu bahagia, engkau sama-sama berdoa, berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Anak-anakmu semua dipelihara oleh Tuhan. Semua sekolah, semua pandai-pandai, semua berhasil. Luar biasa. Saudara, saya pernah saksikan ada satu keluarga di mana suaminya, karena banyak duit, banyak perempuan suka. Ya. Nah, banyak perempuan suka. Apakah istri nggak tahu? Tahu. Tapi istri tetap melayani suami dengan baik, dengan kasih, nggak ngomel-ngomel. Kalau suaminya nggak pulang, ya dimarahi, ya dimarahi, tapi nggak teman-teman gitu loh. Tapi tetap dilayani dengan kasih. Karena terus dilayani dengan kasih, dijalani dengan kasih, suami ini kadang-kadang nggak sadar diri, ya nggak tahu diri. Maaf suami-suami yang di sini. Karena terus dilayani dengan kasih, oh gak apa-apa kok, istriku gak apa-apa kok, baik kok, ya, gak marah kok, gak apa-apa kok. Akhirnya keterusan kebablasan. Nah, ketika kebablasan, istri tahu apa yang dilakukan istri ini, marah-marah, dia terus cuman berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan, Tuhan bagaimana ini Tuhan. Aku ndak tahan Tuhan, aku ndak tahan. Lesek muda pasti ndak tahan. Ya, ndak tahan Tuhan, aku ndak tahan. Wis cerai. Apakah itu jalan terbaik? Hari-hari ini banyak perkawinan, hampir setiap hari orang menikah. Tetapi
perceraian tidak kalah banyak ya dengan perkawinan. Banyak sekali angka perceraian. Orang kawin baru 1 bulan cerai, 2 bulan cerai, nggak cocok alasannya. Cobaan koyok main-main saudara. Ya, kenapa? Karena iblis itu mau memporak-porandakan. Iblis itu mau membuat manusia nggak bisa benar di hadapan Tuhan. Nah, ketika si istri ini cuma nangis dan nangis di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus cuma berkata apa? Layani suamimu dengan kasih. Layani aja suamimu dengan kasih. Doakan, serahkan semuanya ke dalam tangan aku Tuhan Allah. Jawaban Tuhan cuma itu sampai bosan denger no. Tapi tidak ada jalan lain. Dia tetap melayani dengan kasih. Dia tetap mendoakan suaminya. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia mengampuni dan mengasihi. Saudara kelihatannya kalah. Suami nggak pulang, malah ikut willnya, ya, yang lebih muda. Dan ketika dia terus berdoa dan berdoa, ada masanya, ada waktunya. Tuhan mendengar doa orang benar. Dan ketika Tuhan mendengar doa si istri ini, maka ada sesuatu terjadi. Dan ketika sesuatu terjadi membuat si suami pulang kembali ke rumah istri. Dan ketika pulang kembali istri menyambut dengan sukacita. Istri melayani dengan sukacita. Istri tidak mengungkit-ungkit semua yang dulu. Kalau kita kan tidak pakai hikmat Tuhan. Biasanya kita ini perempuan tidak pakai hikmat Tuhan. Nek bertengkar, nek ribut, ya. Diungkit-ungkit masa lalu. Lu dulu gini, kamu dulu begini. Terus begini. Itu luka, diungkit lagi. Semakin diungkit, semakin dicongkel, semakin sakit, saudara. Betul nggak? Semakin dicongket lagi, semakin sakit. Tetapi orang bijaksana yang selalu bergaul dengan Tuhan tidak akan mengungkit-ungkit, tetapi mengampuni dan mengasihi, melepaskan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena masa lalu tidak bisa kembali lagi. Lupakan yang sudah berlalu. Berjalan bersama Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang bersih, dengan wadah yang bersih. Sujud di hadapan Tuhan. Rendah hati. Semakin engkau rendah hati, Tuhan semakin akan angkat tinggikan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, ketika istri terus melayani dengan kasih dan kasih, suaminya pulang, disambut dengan sukacita, ya, dia bersyukur sama Tuhan, dia melayani suaminya kembali dengan baik, tidak mengungkit-ungkit, suami sungkan sendiri, saudara. Dan akhirnya kembali rumah tangga ini pulih kembali, utuh kembali, pulih kembali. Anak-anaknya sukacita, anaknya banyak, saudara. Anaknya 8, bayangin. Anaknya 8. Hanya mereka berkumpul kembali. Satu keluarga berkumpul kembali berkat doa seorang ibu yang luar biasa. Berkat sikap seorang ibu yang bijaksana. Tidak pernah ada sumpah serapah keluar dari mulutnya. Orang laki disumpahi terus, dimarahi terus, didiem no. Orang laki zaman sekarang didiem no, saudara. Apalagi yang tidak dalam Tuhan didiem no, tapi ditinggal kawin lagi, saudara. Ditinggal ada will lagi. Berbahagialah Anda kalau suami Anda itu baik. Suami Anda masih bisa mengampuni, mengasihi. Ingat firman Tuhan. Suami Anda masih mau, ya, hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu bersyukurlah. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Layani dengan baik. Supaya piringmu tetap utuh. Supaya tidak bentet, tidak retak, apalagi pecah. Dan ketika istri bijaksana ini mengerti menempatkan diri, dia terus berdoa, anak-anaknya disuruh mendekat ke papanya, melayani dengan kasih. Keluarga ini diberkati Tuhan luar biasa. Semua anak-anaknya 8 jadi orang semua. Semua jadi orang besar semua, saudara. Dan orang tuanya sukacita bahagia. Hanya ketika suami harus kembali menghadap
kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Dia pulang dengan tenang, dengan hati damai, dengan hati yang penuh kasih, yang sudah mengampuni, mengasihi, dan dia selamat sudah terima Yesus. Iya, mari hari ini belajarlah menghargai, menghormati suamimu atau istrimu. Sama-sama bergandengan tangan, sama-sama berat dan ringan, sama-sama dipikul dan dijinjing. Ya, jangan kalau sudah diberkati lupa daratan, enggak. Tetapi semakin diberkati, semakin engkau mengasihi istrimu. Saya kenal seorang pengusaha di Jakarta, dia berkata begini. Semua temannya orang sukses, ya. Semua temannya banyak punya will di mana-mana. Dan dia enggak mau punya will. Saya tanya, kamu kok hebat? Dia berkata apa? Waktu saya susah, saya enggak punya uang. Istri saya yang bantu saya cari uang. Istri saya jahit baju terus supaya bisa membiayai kehidupan rumah tangga kita. Nah, sekarang ketika saya sukses, saya punya duit, giliran saya menjagai, membahagiakan istri dan anak-anak saya. Ini yang Tuhan cari, model begini, saudara. 1001, kalau ada begini, bersyukurlah kalau engkau punya suami begini. Jangan cuma dimarahi terus, iya. Suami dimarahi terus, pulang telat dimarahi terus, dicurigai terus. Semakin kau curiga, semakin hilang, saudara. Tapi semakin kau layani dengan kasih. Dia pulang merasakan suasana aman, nyaman di rumah. Mau diajak temannya makan di luar, enggak usah. Istriku pasti sudah masakin aku. Ya. Ada seorang istri berkata begini, cerita sama saya, dia sakit. Dalam keadaan sakit, dia bilang, saya dalam keadaan sakit. Saya tetap memperhatikan makanan suami saya. Saya tetap memasakkan makanan buat suami saya. Saya bilang, lu kenapa, Ci? Kan suamimu tahu engkau sakit. Engkau tidak bisa, engkau tidak berdaya. Dia bilang, enggak. Karena dari awal pernikahan sampai sekarang, saya selalu memberikan masakan saya. Dan suamiku sudah terbiasa makan masakanku. Dia tidak bisa dimasakkan sama orang lain. Apalagi pembantu. Jadi saya selalu memberikan makanan, masakan saya. Dia pasti makan. Bayangin saudara, luar biasa. Ini sudah tua loh. Sampai tua loh. Masih bisa melayani suaminya, luar biasa. Dan ini keluarga punya duit. Suaminya tidak neko-neko. Kenapa? Karena dia merasa aman. Nyaman dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam rumah tangga keluarganya. Mari, biarlah engkau memposisikan Kristus di dalam rumah tangga keluargamu, dalam biduk rumah tangga keluargamu. Jangan ada kapal nakodanya 2. Jangan ada mobil setirnya 2, ya, pengemudinya 2. Aduh, berantakan. Karena 2 orang itu pikirannya 2, hatinya 2, enggak sama. Tapi Tuhan mau 1 ditambah 1 bukan jadi 2, tapi dari 1. Kalau mau jadi 1, posisi suami di depan, istri di belakang, tetap jadi 1 baris kan? Kalau 2-2 jejer, ya jadi lain. Kan gitu. Karena 2-2 mau berkuasa. Nggak bisa saudara. Ya, pasti berantakan. Nah, hari ini mari. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Makanya iblis menyerang saya. Kenapa? Karena nggak mau diberitakan kabar kesukaan sorga. Iblis nggak mau anak Tuhan jaga piringnya supaya utuh. Jangan sampai pecah. Kita belajar dari orang Cungko, ya. Orang Cungko itu terkenal istrinya banyak. Betul nggak? Apalagi yang duitnya banyak. Istrinya banyak. Orang Cungko itu dilihat dari rumahnya aja bisa tahu. Rumahnya tingkat 5 berarti istrinya 5. Rumahnya tingkat 10 istrinya 10. Ya. Tapi mereka punya prinsip. Istri pertama itu tidak boleh dilepas. Kenapa? Karena istri pertama ini adalah piringnya yang utuh.
Tapi kita tidak belajar yang 5 atau 10. Jagalah piringmu tetap utuh. Firman Tuhan berkata, istrimu tetap satu. Maka berkatnya luar biasa. Ya, supaya kehidupan rumah tangga keluargamu sampai ketururanmu tetap sukacita, berbahagia, berkemenangan. Dan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu, kita mau belajar, perhatikan piring dulu. Piringnya dulu jangan rusak. Karena piringmu bagus, piringmu bersih, disitulah engkau mengangkat kedua tangan ke atas dari atas. Berkat Tuhan mengalir, tercurah dalam piringmu. Ada nasi putih jatuh ke piringmu. Coba kalau piringnya pecah, nasi putih cuma lewat dan lewat. Berkat Tuhan lewat dan lewat. Tapi kalau piring itu utuh, berkat Tuhan diterima oleh piring itu. Ya, mau pundi-pundi, mau koin-koin emas, mau lantakan logam mulia, bisa diterima karena piringnya utuh. Dan hari ini, saya berharap Anda semua yang di Zoom ini, jagalah piringmu tetap utuh. Jangan sampai dengan alasan apapun lah masalah persoalan, apapun yang membuat piringmu pecah, jangan. Karena piringmu yang utuh itulah berharga. Dan piringmu yang utuh inilah yang bisa membuat keajaiban mujizat terjadi. Yang bisa membuat berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan piringmu yang utuh ini, itulah yang bisa membuat nama Tuhan dipermuliakan lewat rumah tangga dan keluargamu. Ya, oleh sebab itu, mari. Lalek piringku wis kadung pecah ya apa? Enggak apa-apa, udah kadung pecah, iya kan? Berdoa. Serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang memulihkan, Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu. Tuhan punya cara yang luar biasa. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada Ibu Gembala? Ya, silakan Ibu Gembala yang berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Nasihat firman Tuhan ini sungguh sangat berarti bagi kita. Haleluya. Karena firman Tuhan ya dan benar. Tidak pernah salah. Biarlah setiap butir kata kalimat firman Tuhan itu dapat membenahi setiap kehidupan kita. Diberikan ibarat piring yang retak. Biarlah jangan sampai itu terjadi pecah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, memberkati pada kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang datang, menerima undangan Tuhan untuk hadir dalam ibadah PT Grace Ministry Zoom. Tuhan melawat kita, Tuhan memulihkan keadaan kita. Haleluya, rapakana makarya lama sangkara makuria lama so. Ia rapakana makarya lama sangkara makuria lama sangkara makuria. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu ya apa ya Bapa, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan, kami bersyukur padamu pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama ada di dalam PT Grace Ministry Zoom ini untuk menikmati berkat-berkat ilahi surgawi lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa haleluya tinggal di dalam setiap hati kami. Akan mengingatkan kepada kami Tuhan, jika kami di antara anak-anak-Mu ada dalam rumah tangga suami istri yang mengalami Tuhan proses dalam rumah tangga dan keluarganya. Firman Tuhan malam ini memberikan nasihat. Haleluya, supaya kembali kepada jalan Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati. Saling menghormati, saling menyayangi. Saling mengampuni. Bisa mengalah satu dengan yang lain.
supaya kehidupan kami bisa menjadi terang, menjadi garam, baik di dalam keluarga, dalam rumah tangga, maupun di dalam bersama-sama, oh Tuhan, bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus jamah setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami. Istri-istri menjadi istri yang bijaksana. Suami-suami menjadi suami yang sejati. Memiliki tanggung jawab masing-masing. Apa yang Tuhan percayakan atas mereka. Supaya dapat membangun bahtera rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya dapat dinikmati oleh anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam pernikahannya. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong. Engkaulah naungan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah, oh Tuhan, bala tentara malaikatmu menjaga setiap kehidupan anak-anakmu. Pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami bersyukur supaya suami istri ada kerjasama yang baik. Oh Tuhan, saling menopang, saling membantu, saling menguatkan, saling menghibur. Sehingga mereka ada cinta kasih sayang yang mesra. Itu yang Tuhan kehendaki. Membangun bahtera rumah tangga yang benar-benar berdasarkan atas batu karang yang teguh. Oh haleluya. Supaya tidak ada, oh Tuhan, terpahan angin badai yang hendak meruntuhkan. Mereka tetap kokoh karena mereka dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, walaupun dengan kondisi tubuh jasmaninya, oh Tuhan, haleluya, mengalami sedikit gangguan-gangguan. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada hamba-Mu. Tuhan memberikan kemampuan kepada hamba-Mu. Sehingga sampai selesai dapat melayani Tuhan dengan baik. Tuhan senantiasa memberikan ekstra kekuatan, hikmat, akal budi, dan pengurapan. Karunia-karunia ilahi untuk hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan di mana Tuhan percayakan. Tuhan, kami dukung dalam doa, kami mensupport dalam doa, walaupun kami tidak bisa bersama-sama secara tubuh, bisa, oh haleluya, tinggal bersama-sama, tapi kami percaya firman dan Roh Kudus-Mu yang selalu tinggal dalam kehidupan hamba-Mu Cik Lingling, itu akan membackup semuanya. Kuasa Tuhan dengan kekuatan kuasa otoritas surga berdaulat atas kehidupan hamba-Mu secara pribadi dalam sampai pada pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam PD Grace Ministry ini. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Oh, dijauhkan dari segala bencana bahaya. Kuasa kegelapan roh-roh jahat yang hendak menyerang. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dialah kuasa-Mu Tuhan, melawan dan menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya keluarga besar dari hamba-Mu Cik Lingling, oh Tuhan, anak-anak, semua menantu, semua cucu-cucunya, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, mendapatkan perlindungan pengayoman dari Tuhan dalam usaha pekerjaannya, dalam ekonominya, dalam pergumulannya. Oh Tuhan, haleluya, berkati pelayanannya maupun oh Tuhan untuk baksos. Tuhan, Engkau sendiri akan tolong hamba-Mu supaya dapat melakukan tugas dengan baik. Tuhan tolong senantiasa. Oh Tuhan berkati pelayanan di Hotel Miswan Onset Tuhan. Kami juga berdoa untuk menara doa sampai nanti Tuhan izinkan, Tuhan buka jalan untuk mendapatkan tempat yang permanen, tidak lagi kontrak ataupun sewa karena nilainya terlalu besar setiap tahunnya. Maka Tuhan, Kau bukakan jalan-Mu, bukakan tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga oh PD Grace Ministry bisa mendapatkan tempat permanen untuk menara doa, untuk dipergunakan melayani oh jiwa-jiwa yang membutuhkannya. Tuhan tolong, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu. Oh haleluya, baik pada setiap Zoom maupun oh Tuhan pelayanan di luar kota sampai pada oh Tuhan Surabaya dan sekitarnya. Tuhan urapan-Mu menyertai dan memberkatinya. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih, kami bersyukur
Tuhan, haleluya, hamba-Mu David, Sylvia, oh Tuhan Julius dengan kesetiaannya dalam mengabdi pelayanan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga membalas berlimpah-limpah melalui usaha pekerjaannya, oh Tuhan profesinya, pekerjaan sekulernya, rumah tangga dan keluarganya. Tuhan juga berdoa untuk masa depannya, oh pergumulan dan perjuangannya, Tuhan memberikan yang terbaik. Oh Tuhan, orang tua mereka masing-masing terus dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudaranya juga ada dalam genggaman Tuhan. Senantiasa dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan berkati Ibu Tan Chokyo. Oh Tuhan Ibu Grace Lumampau. Tuhan Bapak haleluya Stephen Moses, Bapak Dr. Habel Nun. Juga kami berdoa ya Tuhan, Ibu Dorcas, Ibu Deborah. Oh Tuhan Ibu Rosliana. Juga kami berdoa untuk Ibu, oh Tuhan Bapak haleluya, haleluya Wilson Pangkai. Juga kami berdoa untuk, oh haleluya, hamba-hamba Tuhan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau melimpahkan berkat keajaiban-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau senantiasa menolong setiap saat dan setiap waktu, tidak pernah terlambat. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu satu persatu. Kalau ada yang terlewatkan, Tuhan juga akan menolong Bapak Sabto Wibowo. Tuhan tolong semuanya. Tuhan lengkapi kami dengan karunia hikmat akal budi. Tuhan memberkati pelayanan setiap pergumulan rumah tangga, keluarga. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang oh Tuhan yang lemah Tuhan dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Demikian juga keluarga besar dari almarhum Ibu Dewi, oh yang sudah Tuhan panggil ke rumah Bapak, biarlah keluarganya dikuatkan, dihibur oleh Tuhan, biar mereka tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri, yang ada di luar pulau, yang ada di daerah, oh Tuhan, Pulau Jawa, Tuhan melawat satu persatu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan memberikan perlindungan, memberikan naungan, memberikan keselamatan dalam keluarga-keluarga yang sedang bermasalah di antara orang tua, anak-anak dan orang tua, supaya mereka bersatu kembali. Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang mempengaruhi dalam kehidupan keluarga anak-anak-Mu, maka kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu memberikan kemenangan, kuasa-Mu memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati ibadah pada malam hari ini. Tuhan pimpin hamba-Mu Cik Lingling akan menyelesaikan tugasnya untuk melayani jiwa-jiwa. Maka Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan. Oh haleluya, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat ilahi surgawi, sukacita, kebahagiaan, ketenangan, kemenangan Tuhan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, Terima haleluya. kasih kepada Ibu Gembala Feba Nini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, Amin. kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Doa yang sama buat Cik Lingling ya Cik. Kuat, sehat, sukses dalam pelayanan. Terima kasih Ibu Gembala. Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Ya, Cik. Ya, silakan.
Selamat malam Cilingling, Shalom Cilingling, juga semua teman-teman yang terkasih ya teman-teman. Sorry nih saya suara lagi kurang ini ya, tenggorokan saya lagi gangguan, cuman tadi Tuhan tuh kayak yang ngegerakin saya, pokoknya sampai karena kayaknya nih udah telat nih ya, udah telat seminggu, harusnya saya minggu lalu nih teman-teman ya, ya udah saya bergerak aja ya cepet. Ya teman-teman, Tuhan kembali kayaknya hembuskan untuk eh, infoin ya bahwa hari-hari ini tuh orang Israel tuh dari akhir Februari sampai akhir Maret itu mereka sedang merayakan Purim ya teman-teman ya. Mereka sedang ada dalam bulan Adar ya, sedang menikmati Purim ya. Nah kalau misalnya saya waktu itu dapat, terus saya pikir oh untuk saya gitu ya, karena tahun 2024 juga Tuhan ingetin Purim, persis bulan Maret itu saya puji Tuhan dapat terobosan yang besar teman-teman ya. Tapi 2025 tuh enggak. Nah 2026 ini Tuhan hembuskan lagi tentang Purim dan Adar. Dan kebetulan waktu saya pikir untuk pribadi, waktu saya buka YouTube, dapat juga teman-temannya dari Profet bahwa anak-anak Tuhan itu sedang di Israel itu sedang menikmati Purim ya teman-teman ya. Bulan Adar ini di tahun 2026 Tuhan hembuskan lagi. Jadi akhirnya saya pikir oh ya udah confirm berarti saya harus sampaikan juga untuk anak-anak Tuhan yang lain juga akan Tuhan izinkan ya menikmati bulan Adar dan Purim ini teman-teman ya. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu ya apa itu Purim ya, kita sedang masuk dalam bulan Adar nih, bentar lagi akhir Maret berakhir ya teman-teman. Nah, ini identik dengan kisah yang indah dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama tuh cerita tentang Ratu Esther ya, teman-teman kalau tahu ceritanya Ratu Esther juga Mordekai ya, di mana Tuhan itu melakukan pembalikan keadaan ya, di mana waktu itu ada rancangan jahat persekongkolan dari seorang yang namanya Haman ya, yang hendak membinasakan bangsa Yahudi, orang Israel yang ada di kerajaannya Raja Ahasiweros ya teman-teman ya. Tapi pada saat yang Tuhan tentukan itu terjadi pembalikan keadaan ya. Waktu itu Mordekai memberikan info ya kepada Ratu Esther bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk keselamatan bangsa Yahudi ya teman-teman. Dan pada saat itu dikenalah yang namanya puasa Esther ya teman-teman, karena Ratu Esther itu mengumumkan puasa raya 4 hari 3 malam untuk semua orang Yahudi bersama dengan Ratu Esther juga bersama-sama dengan binatang-binatang ya teman-teman. Kalau buka itu lucu ya. Jadi satu-satunya firman Tuhan yang diceritakan bahwa binatang-binatang juga ya, kerbau, sapi, kuda itu nggak dikasih makan loh ya teman-teman. Itu di puasa Esther ya. Mereka juga puasa Esther ya teman-teman. Akhirnya dilakukanlah puasa Esther bersama-sama ya, termasuk dengan binatang-binatang juga melakukan puasa Esther ya teman-teman, dan hasilnya luar biasa ya teman-teman. Di hari selesai puasa Esther itu Ratu Esther mendatangi Raja Ahasiweros ya, dan dia mendapatkan perkenanan raja teman-teman ya. Kemudian dinyatakanlah bahwa ada persepakatan jahat dari Haman ya. Kemudian karena raja ini sudah tidak bisa mengubah keputusan, karena keputusan itu sudah menjadi undang-undang yang sudah diberitakan kepada seluruh daerah di kerajaan Raja Ahasiweros, dan kemudian udah dicap ya teman-teman ya. Udah dicap juga dengan cincin materai raja ya teman-teman. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Tapi raja akhirnya dapat hikmat. Saya percaya sekali itu hikmat dari Tuhan. Dan raja mengatakan pada Ratu Esther bahwa bikin lagi undang-undang yang baru ya, bahwa ketika pembinasaan itu terjadi, rakyat Israel, orang-orang Yahudi itu boleh melakukan pembalasan ya teman-teman. Jadi cincin materai raja dipakai lagi untuk membuat undang-undang kedua ya, sehingga waktu itu terjadi pembalikan keadaan ya teman-teman. Nah, sebelum hari H pembinasaan terjadi terhadap bangsa Yahudi ya, sesuai dengan rancangan Haman, ternyata beberapa hari sebelum terjadi juga raja ini ternyata nggak bisa tidur teman-teman ya. Kita yakin dan percaya ini juga rancangan Tuhan teman-teman ya. Seperti dalam kitab Roma 8 ayat 28 juga dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya, bahwa
kalau bahasa aslinya sebenarnya bukan cuma turut bekerja, teman-teman ya. Dari bahasa aslinya Ibrani itu dikatakan Tuhan bukan cuma turut bekerja, tapi Tuhan itu berdaulat sempurna, teman-teman ya. Bahkan dia pegang kendali penuh untuk segala perkara kita, pergumulan, permasalahan, peperangan hidup kita tuh sebenarnya Tuhan pegang kendali penuh, berdaulat sempurna ya. Semata-mata hanya untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Jadi walaupun mungkin yang di depan kita lihat nggak baik ya teman-teman ya, seperti yang dihadapi oleh Ratu Esther sama Mordekai ya, keadaan yang di depan tuh tidak baik ya. Tapi percayalah ketika Tuhan turut bekerja, ketika Tuhan berdaulat sempurna di dalamnya, Tuhan sendiri yang akan membalikan keadaan ya, walaupun tidak baik semata-mata menjadi kebaikan demi kebaikan ya. Bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai kehendak rencana Allah. Nah, waktu sebelum hari H kejadian tuh Tuhan juga turut bekerja. Raja nggak bisa tidur teman-teman ya, dan dia buka-buka kitab ya teman-teman, buka kitab, kemudian dia tanya sama sida-sida kerajaan ya, dia nanya ada nggak ya kira-kira orang yang berjasa sama saya, orang yang berjasa sama kerajaan saya tapi belum dapat hadiah gitu ya. Akhirnya dibuka pembicaraan, sida-sida ngomong ada raja namanya Mordekai ya, tapi dia belum dapat hadiah dari raja sampai hari ini ya, belum dapat apa-apa, belum diumumkan ya. Nah, akhirnya raja ngomong, besok panggil Mordekai untuk mendapat hadiah yang terbaik gitu ya, kata raja. Nah, pagi-pagi banget ya, ternyata Haman udah datang ke kerajaan ya. Udah siap-siap nih untuk melakukan suatu hal yang jahat itu ya, teman-teman ya. Tapi waktu raja ngomong sama dia juga kegeeran, teman-teman, karena raja ngomong ya kepada orang yang sudah berbudi banyak gitu ya, menyelamatkan saya, menyelamatkan kerajaan dari pemberontakan, dari pengkhianatan, apa yang harus dilakukan untuk orang yang berjasa. Nah, si Haman kegeeran, teman-temannya dipikirin untuk dia. Akhirnya dia ngomong, harus dikasih pakai jubah raja, harus dikasih cincin raja, harus dia harus dipakein, dia harus naik naik kereta kuda kemuliaan punya raja gitu ya. Kemudian di seluruh kerajaan itu, di seluruh daerah dia harus dipuji-puji gitu ya, dipromosi, dimuliakan gitu ya. Nah, dia kaget karena raja itu ngomong bahwa lakukan tepat persis seperti apa yang kamu katakan kepada Mordekai. Lah, semenjak hari itulah dia pamornya udah turun, teman-teman ya. Dia udah tahu nih, wah sekarang orang nomor satu raja bukan saya lagi, tapi Mordekai ya. Tuhan melakukan pembalikan keadaan, teman-teman ya. Dan dia juga sesadar-sadarnya bersama keluarga sadar kalau dia pamornya udah turun, bahaya teman-temannya, udah bukan turun lagi ya, bisa-bisa dia dibinasakan. Dan ternyata benar ya teman-teman ya, tiang yang sebenarnya untuk menyulakan Mordekai waktu Tuhan melakukan pembalikan keadaan itu, tiang untuk menyulakan Mordekai itu dilakukan untuk menyulakan Haman yang jahat ya teman-teman. Tapi Mordekai yang harusnya disulakan, Tuhan melakukan pembalikan keadaan, dia dimuliakan ya, dia mendapatkan kebesaran ya di hadapan Tuhan ya, di hadapan raja, juga di hadapan seluruh rakyat di situ ya. Dan terjadi pada hari H itu terjadi teman-teman ya, akhirnya ketakutan dan kegentaran akan Tuhan itu ketika Mordekai dimuliakan, itu ketakutan kegentaran akan Tuhan itu memenuhi, membanjiri semua tentara-tentara yang tadinya itu ada di pihak Haman, teman-teman ya. Jadi intinya kesimpulannya, sebelum mereka berperang mau membinasakan orang Israel, mereka tuh sebagai tentara udah ciut hati dulu ya, udah takut dulu teman-teman ya, udah gentar gitu. Jadi gimana bisa menang ya, nggak mungkin bisa menang teman-teman. Akhirnya benar ya, terjadi pembalikan keadaan, kemenangan yang besar di pihak bangsa Yahudi, kemenangan besar di pihak orang Israel. Dan akhirnya mereka memutuskan setiap tahun untuk merayakannya sebagai bulan Adar, sebagai Purim ya teman-teman, di mana mereka waktu Purim merayakan kemenangan yang besar ya, mereka saling mengirimkan makanan. Nah, percayalah teman-teman ya, apa yang mereka alami, kalau kita punya iman juga kita akan mengalaminya ya. Di bulan Adar ini, di musim Purim ini, kita juga akan menikmati ya, Tuhan akan membalikan keadaan kita, Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar untuk kita seperti yang belum pernah kita nikmati. Kemenangan ini adalah kemenangan yang seperti belum pernah kita nikmati. Kemenangan besar ini yang akan Tuhan berikan ya. Kemudian konfirmasi, setelah saya dapat hal ini, beberapa hari kemudian Roh Kudus juga nyanyi tentang kemenangan ya teman-teman. Tapi lagu baru yang ada di gereja saya, waktu saya tidur Roh Kudus nyanyinya cakep banget. Tapi setelah saya bangun saya lupa semua. Akhirnya tadi malam
lagi saya hari ini mau nyampein ini pesan Tuhan tadi malam juga waktu saya pujian penyembahan dengan pendoa. Tuhan kasih lagi lagu tentang kemenangan juga yang lagunya udah lama teman-teman ya. Tapi waktu Tuhan kasih jadi nyanyian baru itu jadi satu lagu profetik. Teman-teman juga pasti hafalnya lagunya tentang ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang ya. Jadi percayalah bahwa di hari-hari ini nantikan ya teman-teman pembalikan keadaan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Kuncinya cuma ada dua ya teman-teman ya. Bergantung penuh pada Tuhan ya. Terus masuk dalam benteng perlindungan Tuhan. Bicara tentang terus intim dengan Tuhan dalam doa pujian penyembahan setiap hari ya. Jangan pernah lepaskan ya teman-teman ke satu. Yang kedua adalah persiapkan kirbat yang baru teman-teman ya. Persiapkan kantong yang baru karena ada anggur yang baru yang Tuhan akan curahkan. Anggur yang baru ini bicara banyak teman-teman ya. Bicara tentang berkat kesehatan yang baru, berkat jasmani, jiwani yang baru, berkat terobosan yang baru ya. Tapi yang Tuhan minta adalah persiapkan hati yang baru, persiapkan kantong kirbat yang baru. Demikian pesan Tuhan, kiranya semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus berkati Cilingling. Terima kasih untuk waktunya. Amin, terima kasih buat Ibu Susan Julianti yang sudah menyampaikan pesan Tuhan luar biasa hari ini. Ya, semakin dipakai Tuhan semakin luar biasa, menjadi alat kemuliaan Tuhan dan semakin diberkati Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Susan Julianti dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Cilingling, Tuhan Amin, berkati. Tuhan berkati. Amin. Amin. Mungkin ada yang lain lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Bisa disampaikan kalau ada? Shalom Mai. Ya. Iya, di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Roh Kudus ada dalam hati kita ya. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita itu 3 ya. Itu yang pertama yaitu kasih Tuhan, kasihnya sejati ya kepada kita. Yang kedua itu kebahagiaan sejati. Yang ketiga itu damai sejati. Kalau hanya Tuhan aja yang bisa memberikan, mungkin orang itu kaya itu bisa membeli ranjang yang mahal ya 50 juta ya untuk tidur. Tetapi tidak bisa ya tidur dengan pulas ya. Bisa orang itu depresi, hanya Tuhan saja yang bisa memberikan ya. Walaupun kita itu masih diproses ya, tetap mengucap syukurlah kepada Tuhan karena itu yang disenangi oleh Tuhan ya. Kita itu harus mencari perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan ya. Hanya itu yang kita lakukan. Bagi Tuhan itu senang ya. Pokoknya kenapa Tuhan itu tidak bisa memuji dirinya sendiri? Mengapa manusia itu diciptakan Tuhan ya? Hanya manusia saja yang dibentuk oleh tangan Tuhan ya. Untuk kita memuji menyembah Tuhan ya. Kalau dulu tuh malaikat Mikael ya, memang itu tangan kanannya Tuhan ya untuk memuji menyembah Tuhan, tetapi karena dia itu sombong ya, ingin menjadi Allah, sudah tahu semuanya, jadi sombong, dia dilemparkan ke bumi.
Jadi marilah kita itu menjadi penyembah yang sejati ya. Dan juga kita harus mempunyai hati yang tulus dan murni. Kita harus mempunyai karakter yang rendah hati dan lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Trivena Lindawati. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Kalau ada bisa disampaikan? Ada? Ya, kalau nggak ada saya akan lanjut. Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa ya. Dulu waktu bulan September kalau nggak salah, Tuhan suruh saya berbagi kasih ke panti. Itu kalau nggak salah waktu itu hari Nur Hasanah ya. Dan kita waktu berbagi kasih di panti, ada 2 orang yang dengan iman ikut. Mereka pertama kali ikut. Dan pertama kali mereka coba berbagi kasih. Nggak banyak sih. Tapi pulang dari sana, mereka mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukakan jalan, usahanya, dan pokoknya ada mujizat terjadi dan beliau cerita kepada saya. Dan dia berkata kalau ada jangan lupa kasih tahu saya pasti ikut. Dan hari ini Tuhan memberikan jawaban. Kan Tuhan suruh saya akhir bulan ini kembali ke panti. Saya secara manusia, waktu lalu semua tanya, Maret ada enggak Cilingling ke panti? Saya bilang enggak ada, libur. Karena Maret lebaran. Libur saya bilang, nanti lihat lagi. Bahkan ada seorang manajer bank berkata, Cilingling, Maret ada enggak? Saya bilang enggak ada, nanti lihat aja. April saya bilang gitu. Dan dia berkata, pasca ya? Mungkin pasca ya? Ya saya bilang, iya kita berdoa. Tetapi ternyata waktu yang lalu di Max One, saat berdoa, Tuhan suruh saya akhir bulan, 31 Maret. Saya pikir, aduh Tuhan, kok suruh lagi 31 Maret? Saya sudah umumkan, enggak ada. Tapi karena Roh Kudus yang suruh, maka saya kembali umumkan kepada Anda semua. Paling lambat 31 Maret kita harus berbagi kasih ke panti. Dan hari ini Tuhan kasih jawabannya, di mana tadi dijawab oleh Bu Susan Julianti, iya kan? Inilah caranya kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, yakin dan percaya, kembalikan keadaan akan terjadi dalam hidup kita, semua dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Sebelum kita memasuki musim paceklik, kan semua orang berkata sudah meramalkan setelah lebaran sepi. Di mana-mana sepi. Di mana-mana banyak PHK akan terjadi. Inflasi akan terjadi. Puncaknya nanti inflasi resesi bertemu. Ya, barang-barang harga naik, tapi daya belinya nggak ada. Pembelinya nggak ada. Tetapi ketika kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi hidup orang benar. Karena kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Orang boleh mengalami sepi tetapi anak Tuhan. Usahanya tetap ramai, tetap disertai, diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini saya lebih semangat lagi. Akhir bulan, mungkin tidak sampai akhir bulan, kalau enggak 30 apa 31 ya. Kita akan kembali berbagi kasih. Sudah ada beberapa anak Tuhan yang mau ikut, bahkan ada suami istri tua-tua 84 tahun, dia berkata, Cilingling, saya ikut ya. Saya bilang, ikut orangnya? Iya, ikut orangnya, nggak apa-apa. Saya ikut cuma kasih sedikit, boleh ya, karena dia bikin kerupuk blinjo. Saya kasih sedikit, boleh, nggak apa-apa. Yang penting hatinya. Ya, saudara,
Kalau kita ambil momen ini, seperti yang Nur Hasanah itu, saya percaya mujizat pasti terjadi. Karena kalau Tuhan yang suruh, pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Saya pernah sampaikan ada seorang ibu, tiba dia mengambil momen itu, dan hari ini ibu itu diberkati Tuhan luar biasa. Doanya selalu dijawab Tuhan, dan sampai hari ini ya ada orang yang mau mengelabui dia atau membohongi dia, tapi Tuhan itu kasih petunjuk. Sehingga ibu ini tetap berjalan bersama Yesus berkemenangan. Dan ibu ini juga yang nomor 1, Cilingling kasih tahu saya kalau ada bakso siap. Saudara, karena dia merasakan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupnya. Itu kalau kita berbagi kasih. Bakso saja ke panti, Tuhan itu mengasihi, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Alangkah indahnya kalau kita juga memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, itu aja ke panti, Tuhan berkati. Kenapa kita tidak belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan? Kita sering dengar suara Tuhan, pesan Tuhan, ketika engkau memperhatikan pekerjaanku, maka aku juga memperhatikan pekerjaanmu. Ketika engkau memperhatikan ladangku, maka aku juga memperhatikan rumah tangga dan keluargamu. Mari Bapak Ibu, saya ajak Anda, kalau